kita akan membahas beberapa contoh soal tentang elastisitas. Nah, soal pertama di sini ada dimensi modulus elastisitas sama dengan dimensi apa? Trik yang pertama untuk mempermudah kalian mengerjakan soal, kalian tuliskan persamaannya dahulu. Jadi, elastisitas atau modulus elastisitas kita biasa menyebutnya dengan simbol E. Oke, ini tintanya kurang terang ya. Kita ambil ungu saja. Misalkan E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Begitu ya. Dan bahwa kita tahu di sini yang memiliki satuan hanyalah tegangan. Regangan itu tidak memiliki satuan. Maka otomatis modulus elastisitas ini satuannya akan sama dengan tegangan. Ya kan? Newton per meter. Nah, dari sini, ini meter kuadrat ya. Dari sini kita bisa langsung menentukan bahwa dimensinya apa. Nah, Newton itu satuan dari kilogram meter per sekon kuadrat. Dan di sini dibagi dengan meter kuadrat. Otomatis kalian sudah mengerti ya, kalau kayak gini boleh ya dicoret. Ini, maka hasilnya kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Lalu kita tuliskan dimensinya. Kilogram itu dimensinya adalah M besar. Lalu meter dimensinya adalah L. Masih ingat tidak untuk menuliskan dimensi bagaimana caranya? Dan simbol-simbolnya apa? Tolong diingat lagi nih, kelas 10 sudah pernah dibahas ya. Untuk sekon adalah waktu, yaitu T. Negatif 2. Jadi kita bisa menentukan dimensi modulus elastisitas sama dengan dimensi tegangan, yaitu ini kita sudah tentukan ya, dimensinya adalah M, L-1, T-2. Nah, ini beres untuk yang nomor 1. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Sekarang di sini sebuah beban 8 kg digantungkan pada ujung kawat logam 75 cm dengan diameternya 0,14 cm. Sehingga kawat memanjang 0,035 cm. Nah, jika G atau percepatan gravitasi di sini sama dengan ya 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan kawat tersebut berapa? Nah, kita langsung saja mulai. Nah, ini nih. Pertama, ketika kita mengerjakan soal fisika, biasakan untuk menuliskan diketahui. Karena ketika kita menuliskan diketahui, kerja kita akan lebih mudah selanjutnya. 8 kg adalah massa. Ya. Digantungkan pada ujung kawat logam. 75 cm ini apa? Oke, ini adalah L. Dengan diameter itu D, sehingga kawat memanjang, maka dia adalah delta L atau pertambahan panjangnya, dan ini gravitasi. Maka tegangan sama dengan F per A, di mana F sama dengan massa dikali gravitasi dan A adalah pi D kuadrat. Massa kita masukin langsung, 8 kg, gravitasinya adalah 10, pi adalah kita pakai 3,14 ya. Lalu D. Nah, ingat nih. Karena di sini satuannya cm, kita harus ubah dulu. Kalau cm ke meter, berarti kan naik 2 ya. Maka 0,14 kali 10 pangkat negatif 2. Ini kuadrat. Lalu berarti kita bisa menuliskan tegangan sama dengan 80 per 3,14 dikalikan dengan 0,14, saya menuliskan seperti ini, 96 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, maka hasilnya adalah 80 dibagi dengan 6,1 kali 10 pangkat negatif 6, dan hasilnya adalah 1,299 kali 10 pangkat 7 Newton per meter
kuadrat. Ini hasilnya untuk contoh nomor 2. Dari sini saya kira kalian paham ya, karena ini baru persamaan simpelnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, sebuah batang dengan panjang mula-mula L. Berarti ini L 0. Ya kan? Ditarik, oh ini typo, ditarik dengan gaya F. Jika luas penampang melintang batang adalah A dan modulus elastisitasnya adalah E, maka pertambahan panjang batang X dapat dinyatakan dengan bagaimana? Dia disuruh menyatakan pertambahan panjangnya, berarti yang ditanya adalah delta X atau delta L. Kita tuliskan untuk pertama, langkahnya adalah modulus elastisitas sama dengan tau per E kecil. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa F dikalikan dengan L per A dikali dengan delta L. Nah, sekarang kita, karena yang ditanya adalah delta X atau delta L, kita langsung delta L sama dengan F L per A kali, ini A ya, A dikali dengan E. Langsung kita tuliskan, di sini inisialnya kita pakai. Gaya di sini dituliskan dengan F. Oke, berarti F. Panjang awalnya berapa? L. Lalu A-nya adalah A dan modulus elastisitas adalah Y. Nah, maka pertambahan panjangnya atau delta L sama dengan F L, L-nya L besar ya. L per A dikalikan dengan Y. Inilah jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada 5 pegas disusun seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya belum diberikan. Gambarnya nomor 4, gambarnya adalah begini. Ini ada, jadi pegasnya digantung ya. Oh, jelek banget. Dihapus dulu ya. Oh iya, untuk susunan pegas itu ada seri dan paralel, ya kan? Silakan diingat-ingat untuk seri seperti apa, paralel untuk apa. Ketika seri kita harus mencari konstanta pegas penggantinya bagaimana. Seperti rangkaian listrik ya, tetapi dibalik. Oke, gambarnya seperti ini, ada 3 buah pegas yang di sini disusun secara paralel. Lalu dia disatukan dan di sini ada lagi. Baru digantung oleh beban. Nah, ini adalah K1, K2, K3, K4, K5. Dan ini adalah beban. Yang disuruh cari kita konstanta pegas total, berarti K ya. K-nya berapa? Oke, kita cari. Kita kelompokkan dahulu ketika ada di sini, ini adalah konstanta pegas pengganti pertama atau KP1. Di sini adalah kita anggap bahwa KP2. Kalau dia tidak bergandengan, maka dia paralel. Kalau dia bergandengan, maka dia akan seri. Maka nanti jadinya adalah seperti ini. Ketika kita sudah paralelkan, begini, dia langsung bergandengan, yaitu ini KP1 dan ini adalah KP2. Berarti langkah pertama kita harus mencari KP1 dulu. KP1 kita dapatkan dari KP1. Kita tambahkan saja semuanya. Nah, di sini diketahui bahwa K1, K2, K3 adalah sama nilainya, yaitu 50. Maka, ini langsung saja
50 plus 50 plus 50, maka hasilnya adalah 150 Newton per meter. Lalu, Kp2 sama dengan K4 plus K5. Nilainya yaitu 75 plus 75, yaitu 150 Newton per meter. Nah, ternyata Kp1 dan Kp2 nilainya sama. Konstantanya sama, maka kita serikan sekarang. 1 per K seri sama dengan 1 per Kp1 plus 1 per Kp2. Maka K seri sama dengan 1 per 150 plus 1 per 150. Maka K seri adalah 150 dibagi dengan 2, atau 75 Newton per meter. Ini jawabannya untuk tetapan pegas total. Mudah ya ternyata. Ingat-ingat, ketika dia bergandengan, maka dia akan 1 per. Tetapi ketika dia pisah-pisah, maka dia akan langsung dijumlahkan. Itulah rangkaian seri dan paralel. Bergandengan adalah seri, tidak bergandengan adalah paralel. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Ini habis nomor 4, kenapa nomor 6 ya? Ini nomor 5 ya. Nah, karena warna ungu kita ganti warnanya adalah kuning aja ya, orange deh. 2 pegas, ingat, 2 pegas dengan konstanta K dan 2K disusun secara seri. Kita coba ya, susun secara seri. Seri berarti dia akan bergandengan. Oke. Nah, ini K, di sini adalah 2K. Nah, kemudian salah satu ujungnya diberi beban 2M. Oh, warnanya kurang terang ya kalau ini. Ke hijau, coba. Dan selanjutnya, kedua pegas itu disusun paralel. Nah, ini yang paralel. Paralel gimana? Tidak bergandengan. Jadi langsung gini. Dia diberi beban berapa? Bebannya 4M. Nah, di sini tetap sama K dengan 2K. Nah, berarti kita langsung cari, di sini siapa yang ditanya? Perbandingan pertambahan panjang, ini J ya, panjang pegas, susunan seri dan paralel. Berarti yang ditanya adalah delta X1 berbanding dengan delta X2. Kita anggap ini 1, yang di sini adalah 2. Nah, pertama, ketika seri tadi gimana? Pertama kita bahas adalah yang seri. Seri berarti kita 1 per K seri sama dengan 1 per K. Ini kita anggap K, ya udah gitu aja, langsung nggak apa-apa lah ya. 2K, berarti K seri sama dengan gimana? 2K, oke 1 per 1 aja ya. 1 per 2K, kalau ini 2K berarti ini menjadi 2 plus 1 per 2K, maka K seri sama dengan 2 per 3K. Nah, ini untuk yang rangkaian seri. Untuk yang kedua, paralel. Maka tinggal ditambahkan Kp sama dengan K plus 2K. Maka adalah 3K. Nah, perbandingannya seperti apa? Delta X1 sama dengan delta X2. Delta X itu kan kita pertama nih kalau konstanta pegas dan kita ngomongin tentang elastisitas adalah F sama dengan K dikali delta X atau delta L. Kita konsisten aja ketika kita di sini ngomongnya X, berarti yang di sini ya X gitu aja. Maka di sini kalau delta X sama dengan gaya dibagi dengan konstanta pegas, maka di sini langsung gaya seri per K seri sama dengan gaya paralel K paralel. Kita masukkan. Tadi gaya untuk yang seri kita berikan 2M. 2M dikali dengan 10. 10 ini adalah gravitasi ya. Dan K serinya adalah 2 per 3K. Nah, di sini kalau rangkaian paralel diberikan 4M.
Berarti 4M dikali 10 per 3K. Nah, oke, ini saya ganti tintanya biar terlihat tetap di sini. Lanjut di sini ya. Delta X1 berbanding dengan delta X2. Kok warnanya tidak terang ya? Nah, ini kuning aja dah. Delta X1, kalau ini 2, dan di sini 2/3, maka bisa kita tuliskan dengan, sorry ini kok sama. Kita bisa tuliskan dengan 6/2. Ya, 6/2 bener ya ini. Ya, 6/2. Oh, ini ada 10-nya. Oke, sorry. Berarti di sini adalah 20/2. Berarti ini tanggal aja 0. Nah, M/K sama dengan 40/3. M/K. Ya sudah, kita langsung aja. Ini coret aja lah ya. Kan kita yang ditanya perbandingan. 6 kali 3, 120. Di sini 120. 180. 180 dengan 120. Ini dicoret. Bagi 2 aja lah ya. Bagi 2, di sini dapat 9. Yang ini 12 adalah dapat 6. Kok kayak ada yang salah ya? 4 kali 2 itu berapa? Yalah, ini tuh 8 ya. Bukan 12 nih. Empat kali 2 itu ya 80. Lah ini 9, berarti ini berapa? 4 toh. Berarti perbandingannya adalah 9 berbanding 4. Inilah perbandingan pertambahan panjang pegas. Lanjut, ini nomor 6. Di sini langsung saja. 3 buah pegas dengan konstanta pegas K1 200 Newton per meter, K2 400 Newton per meter, dan K3 adalah 200 Newton per meter. Disusun seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya belum saya gambar ini. 400 3 buah pegas. Gambarnya adalah susun paralel, lalu diserikan. Ada bebannya. Yang di sini adalah 200 Newton meter, di sini 400 Newton meter, dan di sini adalah 200 Newton meter. Bebannya adalah B. Nah, sehingga mengalami pertambahan panjangnya berarti delta L adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya, maka massa beban B. Yang ditanya berarti ini ya, masanya berapa? Berarti kalau yang ditanya massa, kita berangkatnya dari F sama dengan K dikali delta X. Atau K dikali dengan delta L. Nah, berarti langkah pertama kita harus menemukan siapa? Oke, betul. Konstanta pengganti pegas. Nah, berarti di sini kita paralelkan dulu seperti tadi. KP sama dengan 200 plus 400. Jadi ini berapa? 600 Newton per meter. K serinya 1 per K seri sama dengan 1 per 600 plus 1 per 200.
Oh, ini 200 ya. Maka di sini kita 600 ya. 1, di sini 3. Maka K seri sama dengan 600 per 4, yaitu 150 Newton per meter. Nah, dari sini kita langsung dapat mencari F sama dengan K dikali delta L. K-nya 150 dikali delta L-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang 15 dikali 5 berapa? 15 dikali 5 adalah 75 ya. Oke, betul ya. 75. Bener nggak ini? Oke, kita langsung ke 150 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2. 7,5 hasilnya. Newton. Nah, karena ini masih Newton, yang ditanya adalah massa, maka satuannya harus kilogram. Gaya sama dengan massa dikali gravitasi, maka massa sama dengan gaya per gravitasi. Gayanya berapa? 7,5, gravitasinya 10, maka ketemunya ada 0,75 kilogram. Inilah massanya. Oke, bisa ya yang ini. Sudah selesai. Contoh soalnya sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di komentar ya. Oke, terima kasih.